Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hadakumullah wa as'adakumullah wa atalallahu umrakum, di mana saja Anda berada yang masih setia mendengarkan siaran radio Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin, di mana saja Anda berada. Hikmah tafakur kali ini kami akan bawakan judul 4 faktor pengobatan hati. Hati manusia tidak beda dengan anggota zahir, bisa juga sakit, bisa juga mati. Ada cara-cara tersendiri, tips-tips tersendiri untuk mengantisipasinya agar hati itu pulih kembali kesehatannya. Tentu tidak muluk-muluk resep-resep yang tertentu. Apabila hati itu bersih dan sehat, hatinya tentu tindakannya bersih pula dan omongannya pun baik juga. Sebaliknya, apabila orang hendak sehat, tentu hati jangan banyak pikiran. Boleh banyak pikiran asal mencapai derajat tafwid, tidak lagi tawakal, tapi lewat kedudukan dari tawakal kepada taslim, dari taslim kepada tafwid. Karena hampir 70% kesehatan itu dibeban permintaan hati, 30% dari makanan yang tidak terkontrolkan. Kami ulangi, hampir 70% kesehatan hati itu dibeban pemikiran hati, 30% dari makanan yang tidak terkontrolkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan untuk mendapatkan kesehatan anggota zahir, ada 4 yang kita tidak bisa menuruti Rasulullah. Maka dokter dunia pun bingung tentang kesehatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau berusia 63 tahun. Dalam hidup beliau selalu sehat, karena kesehatan adalah penting. Walaupun alim, ilmunya banyak, penggemarnya membeludak, tapi gurunya tidak sehat. Apalah artinya kekayaan, apalah artinya jabatan, rumahnya bertingkat, mobilnya berkilat, tanahnya berjenjang, emas berkeping, tapi yang kesemuanya itu menghadapinya dengan tidak sehat. Sia-sia nikmat pemberian Allah tidak dapat ia nikmati. Perkataan ulama, as-sihhatu azmanu minadz zahabi wal fiddah. Kesehatan itu lebih berbobot dari pemberian Allah, dari emas dan perak. Maka kesehatan yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 yang sulit dikerjakan. 1. Rasulullah tidak makan kecuali lapar. 2. Bila beliau makan sudah berhenti sebelum kenyang. 3. Banyak urusan beliau tapi tidak menjadi beban pemikiran. 4. Gerak anggota Rasulullah lengkap, yakni antara pemasukan energi dengan pengeluaran energi stabil. Dalil ke-1 dan ke-2 menunjang kesehatan adalah Al-Quranul Karim. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi sarfin wala makhilatin. Makanlah dan minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah, jangan berlebih-lebihan dan jangan bakhil. Dalil yang nomor 3, yakni beliau banyak urusan tapi beban pemikiran tidak ada dalam hati. Wa kafa billahi wakila wa kafa billahi syahida. Cukup kepada Allah menyerahkan diri dan semua urusan. Dalil yang nomor 4, yakni gerak anggota Rasul lengkap, yaitu Al-Quranul Karim. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Sebahagian malam sujudlah kepada Allah dan banyakilah ucap tasbih
malam yang panjang. Untuk mengobati hati dan menerang atau menghidupinya ada 4. Marilah kita sama-sama mengikuti perkataan Ibnu Mas'ud dalam kitabnya Manaqibul Kubra. Arba'atun min nuril qalbi. Ada 4 usaha menerangkan hati dan menghidupkannya. 1. Batnun ja'i'un. Perut yang lapar. Hal ini dengan perut yang lapar jika kita berada di bulan Ramadan, musalla masjid pada penuh, bahkan salat tarawih, sembahyang tasbih mudah dikerjakan. Kuncinya dan rahasianya perut mereka di siang hari dalam keadaan lapar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakfika luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukuplah dengan engkau beberapa suap sekedar mengeraskan dan menguatkan sulbimu untuk beribadah. Sebaliknya, apabila perut kenyang, dengan tanpa alasan orang bisa beralasan. Kenyang karena kerja keras seperti buruh, petani, dan bercocok tanam. Bolehlah makan berlebihan kenyang. Di sawah itu tidak mengapa perut mereka yang kenyang. Rasulullah bersabda, artinya sebahagian dari tanda hari kiamat bahwa keadaan umatku gemuk-gemuk. Yang kedua, sohbatus solihin. Di samping perut yang kosong, yang kedua usaha menerangi hati adalah pergaulan orang-orang saleh. Menggauli dan mencintai orang-orang saleh, orang-orang ahli ibadah adalah salah satu dari persyaratan masuk ke dalam surga. Salah satu daripadanya tanda mencintai orang-orang saleh, setuju sekedudukan kepada mereka dengan berkirim Fatihah dan menghadiahkan orang-orang yang sudah mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadau, tahabu, berhadiah-hadiahlah kalian, niscaya berkasih sayang. Maka itulah guru-guru kita yang dulu sebelum membuka pengajian, mereka bertawasul kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para aulia-aulia Allah. Sekian banyak aulia yang dikirimi mereka pembacaan Fatihah. Pernah sudah kami bicarakan perkataan Imam Mukhatib dalam kitab Nuzhatul Majalis. Ada 10 ekor binatang masuk ke dalam surga karena mencintai orang-orang saleh. Di antaranya anjing Ashabul Kahfi. Sebagian mencintai orang-orang saleh setuju membaca biografi dan manaqib mereka. Berdasarkan Al-Quranul Karim membaca manaqib adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Hadis yang telah diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim." Rasulullah bersabda, "Dzikrul auliya tanzilur rahmat." Dalam hadis Rasulullah yang panjang, arba'un min sa'adatil mar'i wa an takuna khulata'uhu ma'as salihin. Sebaliknya, menggelapkan hati, yaitu sohbatul zalimin, menemani orang-orang zalim. Kalau bertemu dengan orang-orang saleh, berteman orang-orang saleh, sebaiknya menggauli orang-orang yang zahir, orang-orang yang zalim. Preman, premanisme, pemabuk adalah menggelapkan hati, sohbatul zalimin. Yang ketiga, yang menerangkan hati kita ialah hifdzuz dzunubil madiyah. Dia selalu ingat atas dosa-dosa yang telah lalu. Akhirnya air matanya sering meleleh dan dia merasa dosa yang dikerjakan belum tentu diampuni oleh Allah. Pengerasaannya dihantui dengan kesalahan yang belum tentu diampuni, dan dia belum merasa belum dia merasa benar dalam bertobat, seperti firman Allah Ta'ala,
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benar tobat. Wa qala aidan Rasulullah berfirman walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Bukanlah yang dinamakan tobat itu orang yang tobat yang masih mengerjakan kejahatan. Kebaikan belum tentu diterima, dosa belum tentu diampuni. Itulah yang disedihkannya tiap saat karena belum ada jaminan. Imam Ghazali radhiyallahu an berkomentar, silahkan kamu kelengkang dan galak ketawa. Kalau ternyata ada jaminan dosa diampuni, kebaikan diterima. Karena belum ada, tentu sedih. Sebaliknya menggelapkan hati. Sebaliknya menggelapkan hati adalah lupa dengan dosa yang telah lewat. Dia hanya mengingatkan ibadah yang ia kerjakan dan dia lupa dengan dosa yang ia kerjakan. Yang keempat, qasrul amal, yaitu yang menerangkan hati dan melembutkan hati mengingat mati, yakni pendek cita-cita. Dalam cerita yang panjang, Nabi Adam alaihissalatu wassalam mempunyai zuriat dan keturunan sudah mencapai 14.000. Belum ada yang meninggal dunia. Malaikat berkata, ya Allah, ya Rabb, penuh dunia ini dengan zuriat Adam. Allah menjawab, akan aku matikan nanti satu persatu. Firman Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau manusia mengetahui kalau dia akan mati, mereka akan mati kelaparan, tidak mau bekerja, mereka hidup sementara, mereka hidup tidak akan bermain-main, tidak menyia-nyiakan, mereka hanya berbuat bekal untuk akhirat. Allah berfirman, akan aku masukkan ke hati-hati mereka panjang cita-cita, yakni tulul amal, rasa lama lagi hidup di dunia ini. Maka panjang cita-cita ini mendorong mereka bekerja dan berusaha. Jadi apabila merasa hidup akan mati, ini mendorong untuk beribadah. Apabila pengerasaan tidak lama lagi akan mati, kasrul amal, inilah yang mendorong kita untuk beribadah. Padahal hidup, apabila nafas ini kita hembus tidak bisa ditarik, sebaliknya ditarik tidak bisa dihembus lagi. Bertemulah manusia itu dengan kematian. Tepat sekali apa yang disyairkan oleh ulama, ya man bidunyahu qad istaghal qad gharrahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qasru sunduqul amal. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Wahai orang yang berbimbang dengan mengurusi dunia, sesungguhnya kalian tertipu akibat panjang cita-cita, yakni pengerasaan lama lagi meninggal. Senantiasa kamu hidup di dalam dunia melupakan akhirat. Kalian baru sadar apabila umur sudah habis. Mati itu datangnya berkejutan. Masuk ke dalam kubur pasti berbuat bekallah dengan macam-macam ibadah. Bersabarlah dengan gemerlapnya dunia. Tidak akan mati kecuali sampai ajal. Sayyidina Umar ada mempunyai satu cincin yang terdiri dari perak yang bertuliskan, kafa bil mauti wa'idhan ya Umar, kafa bil mauti wa'idhan ya Umar. Cukup mati itu menjadi nasihat, wahai Umar. Yang melengahkan hidup kita di dunia ini adalah serakah dengan dunia, dan di hati tidak kunjung puas, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang melengahkan manusia karena hendak menumpuk harta. Dia selalu merasa kurang dalam hatinya, dan memang nafsu tidak pernah merasa puas dengan pemberian Allah, dan permintaan hawa nafsu tidak pernah kabul. Permintaannya satu dikabulkan Allah, masih 5 yang belum dikabulkan. 5 dikabulkan, masih 10 yang antri yang belum dikabulkan. Pokoknya seluruh permintaan hawa nafsu tidak pernah dikabulkan dan terkabulkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerangi hati kita sehingga mendorong kita untuk berbuat ibadah, dan dipeliharakannya dari gelapnya hati sehingga tidak mengetahui akhirat mana dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala, pemegang taufik dan hidayah,
memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hadakumullah wa as'adakumullah wa atalallahu umrakum bi ta'ati ibadati rabbikum, di mana saja Anda berada. Tafakkur dan renungan kali ini kami beri judul menghargai pendapat orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surah Al-Furqan ayat 63-64. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu, orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata keselamatan. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Kita sangat menginginkan orang lain mau menghormati kita, tapi kita sendiri tidak pernah mau menghormati orang lain. Bagaimana orang bisa menghargai kita sementara kita sendiri tidak pernah mau menghargai orang lain? Kita menginginkan orang lain menjadi penyantun dan tidak suka dimarahi, tapi kita sendiri mudah memarahi orang. Kita ingin berteman dengan orang yang dermawan, tapi kita sendiri yang kikir. Ketika kita menginginkan orang lain menepati janji dan benci kepada orang-orang yang ingkar janji, tapi kita sendiri suka menipu orang lain. Kita sangat tidak suka dicela, tapi kita sendiri kemana-mana membuka aib orang, sampai-sampai dimasukkan di berita media cetak dan elektronik. Berarti selama ini kita membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kita benci itu ada dalam diri kita sendiri. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin, rahimakumullah wa hadakumullah. Semakin kita tidak pernah mau menghargai, menghormati, dan mengakui kelebihan yang diberikan Allah kepada orang, semakin itu pula akan tumbuh subur kedengkian serta kerusakan hati yang bisa membuat hidup kita sengsara. Berapa banyak orang yang semakin bertambah status sosialnya, semakin gelisah. Berapa banyak orang yang semakin bertambah hartanya, semakin bertambah resah. Berapa banyak orang yang semakin terkenal, semakin gundah. Berapa banyak orang yang semakin bertambah usianya, semakin berkeluh kesah. Penyebab utamanya adalah kerusakan hati. Hati yang bersih tidak akan dengki, tetapi nikmat terhadap nikmat orang lain. Kami maksudkan, hati yang bersih tidak akan dengki terhadap nikmat orang lain. Hati yang bersih tidak mudah mencela dan membuka aib orang. Hati yang bersih tidak akan mudah gelisah. Hati yang bersih tidak akan mudah berkata kasar. Hati yang bersih akan membuat rumah kecil akan terasa lapang dan besar. Ujian terbesar bagi orang yang merasa sukses adalah kerendahan hati.
kaum muslimin, muslimat, pendengar radio Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin, rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baik sangka itu adalah sebahagian daripada iman. Bagaimana kita berbaik sangka kepada orang lain kalau Allah menutupi di hati kita kebaikan orang lain, sehingga yang tampak di hati kita hanyalah kekurangan dan keburukan orang lain. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami beriman, dan janganlah Engkau jadikan di hati kami terdapat perasaan dengki kepada orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau yang Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. Ya Allah, perlihatkanlah di hati kami kebaikan orang lain, tutupkan kekurangan orang lain di hati kami yang kotor ini. Ya Allah, karena kekotoran hati ini sehingga lidah kami mudah berkata menyakitkan kepada orang lain, menyakitkan hati kepada orang tua, bertindak kasar terhadap anak dan istri. Ya Allah, karena keangkuhan hati kami dan anak istri kami, lidah kami sering tidak terjaga, selalu saja kami berkata kasar terhadap anak yatim dan fakir miskin. Kami sering menganggap orang lain terhina, padahal bisa jadi mereka yang kami anggap terhina sangat mulia di sisi Engkau derajatnya. Ya Allah, ya Allah, berilah rahmat kepada orang-orang yang pernah kami sakiti hatinya. Ya Allah, muliakanlah anak yatim, muliakanlah fakir miskin, lepaskanlah hutang-hutang mereka karena tak sanggup membayar, sembuhkanlah penyakit mereka karena tak sanggup berobat, murahkan rezeki mereka agar mereka tidak mati sebelum bisa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah tafakur dan renungan ini kami sampaikan agar kita jangan berbesar hati dan bersombong hati kepada saudara-saudara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.